Ya, oi penonton. Oi. Ya, dikulum dikunya. Assalamualaikum semuanya. Nah, di video ini kita bakal ngebahas 2 poin penting, yaitu yang pertama, bagaimana suatu kebijakan pajak berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Dan yang kedua, itu pentingnya akuntansi perpajakan dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan. Nah, tujuannya apa sih kita belajar beginian? Nah, yang pertama nih, yang paling utama itu biar suatu perusahaan ini gak kena sanksi pajak gitu. Nah, yang kedua itu ada biar perusahaan itu bisa menikmati fasilitas pajak seperti misalkan PP 55 itu untuk UMKM. Nah, yang ketiga itu biar perusahaan itu biar bisa ngambil keputusan yang lebih tepat. Kayak misalkan buat biar ngambil keuntungan lebih tinggi gitu, ya kan? Nah, kenapa sih yang kita bahas itu dari tadi perusahaan mulu gitu? Kenapa gak yang lain? Nah, karena laporan keuangan itu ya kayak suatu buku kas perusahaan. Nah, kenapa? Ya jadi tuh biar bisa ngejelasin kayak ini tuh keuangan perusahaan ini nih lancar apa enggak, naik apa turun, bagus atau enggak. Nah, udah terstruktur apa belum? Kayak gitu. Nah, jadi ya emang buat perusahaan. Ya kalau misalkan untuk orang pribadi gimana? Ya ada usahanya dulu. Nah, laporan keuangan itu ada macam-macam nih. Yang pertama ada laporan laba rugi, biar tahu keuntungan sama kerugiannya perusahaan itu berapa. Yang kedua ada perubahan ekuitas. Nah, perubahan ekuitas itu apa sih? Ya biar tahu modal perusahaan ini nih untuk apa gitu, udah sampai mana. Nah, yang ketiga ada posisi keuangan, biar tahu keuangannya perusahaan itu kayak gimana. Nah, yang keempat ada arus kas. Nah, namanya juga arus, berarti untuk pengeluaran dan pemasukan suatu perusahaan itu. Jadi kayak gimana tuh pengeluaran pemasukannya itu, bagus apa enggak gitu. Nah, fungsinya apa sih laporan keuangan ini? Ya ada banyak gitu, buat biar tahu gitu suatu perusahaan ini nih baik apa enggak gitu. Ya buat ngecek kondisi keuangan dari perusahaan itu, terus buat ngebantuin ngambil keputusan juga, terus buat bayar pajak yang paling utama itu, dan yang paling penting juga nih buat nyari investor sama kreditor gitu. Sekarang kita bahas kebijakannya nih. Jadi, kebijakan pajak itu adalah aturan dari pemerintah buat ngatur duit negara biar kagak tekor. Emang apa aja sih aturannya? Aturannya ada yang material, kayak siapa yang kena pajak, apa aja yang dipajakin, dan berapa tarifnya. Ada juga yang formal, kayak prosedur bayar pajaknya, hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak, sama administrasi perpajakan, ya kayak pengawasan gitu deh. Pajak juga macam-macam, ada PPN, pajak pertambahan nilai, yang biasanya dikenain pas kita belanja di supermarket. Lalu ada PPH atau pajak penghasilan yang dipotong dari gaji kita, dan kalau perusahaan itu dari labanya. Dan ada pajak daerah lainnya kayak PBB, pajak bumi dan bangunan. Gimana sih pengaruh kebijakan pajak terhadap laporan keuangan? Bayangin aja, pajak itu kayak potongan dari duit perusahaan. Jadi semakin besar potongannya, semakin kecil laba yang diperoleh sama perusahaan. Gak cuma itu, pajak juga ngaruh ke dividen yang akan dibagikan ke para pemegang saham. Terus juga, pajak jadi muncul di laporan posisi keuangan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang terakhir, pajak juga muncul di arus kas. Nah, ini bisa ngurangin uang yang bisa dipakai buat hal-hal lain. Jadi gini contoh perbandingannya. Nah, kita lihat contoh laporan laba rugi PT Sejahtera Makmur. Kalau pajaknya 25%, labanya jadi 750 juta. Kalau pajaknya turun jadi 22%, labanya nambah jadi 780 juta. Lumayan kan nambah 30 juta. Selanjutnya ke laporan posisi keuangan atau neraca. Lihat bagian laba ditahannya yang ada di ekuitas. Ikutan berubah juga kan sesuai dengan laba bersihnya. Kalau pajaknya 22%, laba ditahan sama total ekuitasnya jadi lebih besar. Kita ke laporan arus kas. Kalau pajaknya 25%, duit
keluar dari aktivitas operasi itu sebesar 250 juta. Kalau pajaknya 22%, uang keluar dari aktivitas operasi jadi 280 juta. Bedanya hampir 30 juta. Sama kayak selisih laba tadi. Soalnya, bayar pajak itu sama dengan uang keluar. Jadi semakin kecil pajaknya, semakin kecil juga uang yang keluar. Yang keempat atau yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Laba ditahan awalnya sama-sama 1,5 miliar. Tapi karena labanya berbeda, jadi bagian akhir laba ditahan juga jadi berbeda. Kalau pajaknya 25% jadinya 2 miliar 50 juta. Kalau pajaknya 22% jadinya 2 miliar 70 juta. Nah, ngomongin tentang pajak, ada juga nih cara legal buat mengurangi beban pajak, yaitu tax avoidance. Salah satunya apa bang? Pasal 31E ayat 1. Nah, jadi intinya pasal ini memberikan keringanan pajak untuk perusahaan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah. Nah, tarifnya jadi setengah gitu dari tarif normal. Nah, gimana sih cara ngitungnya bang? Nah, perlu diingatkan kembali nih ya. Misalkan nih, laba pajaknya itu sebesar 1 miliar rupiah. Nah, yang kena tarif diskonnya itu 11%. Cuma bagian proporsionalnya sampai 4,8 miliar rupiah pertama dari pendapatan. Nah, terus jadinya tuh 960 juta rupiah. Kena 11%, ya kan? Nah, totalnya itu jadi 105,6 juta rupiah. Nah, sisanya gimana? Ya, misal sisanya itu 40 juta rupiah, tetap kena tarif normal 22%. Nah, jadi 8,8 juta rupiah. Nah, dari total pajak yang perlu dibayarkan itu jadi 114,4 juta rupiah. Nah, kalau misalkan pakai tarif 22%, gimana bang? Ya, pajaknya jadi 220 juta. Hemat banyak kan? Bayangin aja ya. Dari 220 juta nih, jadi 114,4 juta rupiah. Jadi intinya, laporan keuangan dan kebijakan perpajakan itu saling berkaitan. Dengan memahami keduanya, kita bisa mengelola keuangan perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Semoga bermanfaat ya. Naik motor pagi, namanya Sumori. Cakep. Adi terjatuh bersama Rudi. Cakep lagi. Kalau ada kesalahan, mohon dimaklumi. Namanya juga mahasiswi. Mahasiswa juga kali ya?